Kita belum buka box teman-teman panelis, teman-teman semangat. Udah ini aja. Biar kita lebih cepat langsung saja kita bedah box kita Kotak-kotak. kali ini ya Pak. Oke. Ada 9 box Pak. Oke. Dalamnya ada topik-topik menarik. Oke. Silakan Bapak memilih nomor favoritnya. Yang pertama Bapak pilih nomor berapa? Baru nanti kita akan ulas dengan Ya. kecepatan tanya jawab kita di Q&A kali ini. Nomor berapa Pak? Yang Nomor pertama. 2. Oke. Nomor 2. Kita buka box nomor 2. Ini sesuai pilihan Pilpres nih 02 nih. Oh gitu ya Pak. Bapak berarti pilih nomor 2. Oh iya dong. Bapak mulai Viral. mancing-mancing nih ya. Pak, box viral ini kita akan bahas topik-topik terkait dengan Kominfo dan dunia digital telekomunikasi yang saat ini lagi viral. Iya. Nah, salah satu yang paling viral ini adalah terkait dengan masih ada polemik tentang UU penyiaran yang Ya. diduga isinya itu memang ada unsur untuk kemudian melarang ya jurnalisme investigasi. Iya, iya. Nah, Bapak sendiri bagaimana pendapatnya terkait hal itu, Pak? Karena banyak yang bilang, wah ini kemudian memberangus kebebasan pers dong. Begini, yang pertama undang-undang atau RUU undang-undang penyiaran itu adalah bagian dari inisiatif DPR. Itu dulu, posisinya dulu supaya jelas satu. Kedua, undang-undang penyiaran yang terakhir ini memang tahun 2002. Tentu banyak hal yang harus dilakukan revisi, penyesuaian udah hampir 20 tahun lebih undang-undang ini. Nah, ketiga, karena itu inisiatif DPR itu draftnya belum sampai ke saya. Jadi kita dapat ini, saya ditanyain sama teman-teman media, teman-teman wartawan, Pak, Menteri ini ada urusan jurnalistik investigatif. Dia bilang, tunggu dulu, saya belum baca semua draft yang menjadi inisiatif DPR ini. Sehingga mana yang mau dibicarakan, mana yang mau didiskusikan, belum. Kan tetap aja nanti daftar inventaris masalahnya dari kita juga. Dari pemerintah, begitu loh. Tapi secara umum Pak, walaupun belum membaca draft itu, dengan adanya wacana dan isu itu, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan kebebasan pers jika ada poin-poin yang dilarang? Bagaimana juga Bapak melihat pers sekarang? Ya gini, undang-undang penyiaran ini kan bentuk dari penyesuaian zaman karena sudah hampir 20 tahun yang lalu tuh, 22 tahun yang lalu. Sehingga ada penyesuaian, tapi secara substansi saya juga lihat, loh kok investigasi dilarang di media, gimana caranya justru. Sementara di satu sisi kita ingin jurnalisme yang berkualitas. Nah, jurnalisme yang berkualitas kan harus investigatif dong. Iya. Apa cara mendapatkan beritanya, pemahaman masalahnya, begitu. Akhirnya Cek, cross checknya, gitu loh. Sehingga Akhirnya kan memunculkan jurnalisme yang berkualitas. Makanya saya sudah telepon Ibu Ketua Komisi 1, kok ini ada pasal jurnalisme investigatif dilarang. tanggapan beliau Pak? Ya ini kan masih draft, belum diskusikan gitu. Kita juga nggak tahu mana versi yang asli, mana yang enggak, kita nggak ngerti. Gitu loh. Karena yang kita dapat saya udah baca itu, udah loh kok terlalu melebar gitu. Itu Kalau memang Bang Tejo, sesama pertanyaan wartawan. lama. Ini sama-sama jurnalis ya. Jurnalis itu kan pasti senangnya investigasi. Oh, iya dong. Supaya kita beda orang tahu. Kalau kita datang ke jumpa pers terus nyatet gitu. Oh, iya. Itu kan bukan Nggak seru. nggak seru lagian kalau sudah gitu sudah ada media sosial. Oh, iya. Orang pengennya kedalaman kan. Iya, kedalaman berita. Makanya kita demo, Pak. Iya. Bapak yang mimpin, saya di Iya, belakang, Pak. saya udah ngomong sama Bu Ketua Komisi, nanti kan kita diskusi. Itu nggak tahu aspirasi mana, semua ditumpukin di sana. Tetapi posisi kita kan begini, yang pasti undang-undang ini, undang-undang penyiaran harus mengalami penyesuaian karena ada beberapa yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bagian Tapi mana, bukan Pak? yang ini. Pak, bagian mana menurut Bapak yang harus disesuaikan sesuai perkembangan zaman dari sisi pers? Kalau dari sisi pers, menurut saya kan udah ada undang-undang pers. Ya, katanya Bapak kan harus disesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti Enggak, ya ini kan undang-undang ada bagian- penyiaran. Kok tiba-tiba penyiaran, undang-undang iya. penyiaran ini ada masuk Betul. urusan Jurnalistik ya. jurnalistik. Ini kan menyangkut penyiaran. Gini loh, dalam dunia penyiaran ini kan ada perkembangan teknologi, perkembangan maju. Misalnya analog udah jadi digital. Undang penyiaran gitu loh. Termasuk juga cara masyarakat mengkonsumsi media udah berubah. Kita pakai horizon tahun 2000 ya. Ketika undang itu didirikan tahun 2002, diluncurkan 2002, belum ada yang namanya YouTube. Belum ada yang namanya Facebook. Belum ada yang namanya Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, saat ini beberapa poin di undang-undang penyiaran itu pengen mengatur itu semua.
Padahal menurut hemat kami di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini ada undang-undang ITE, undang-undang telekomunikasi, undang-undang perlindungan data pribadi gitu loh. Makanya harus ada harmonisasi dan sinkronisasi supaya undang-undang penyiaran ini jangan menabrak beberapa klausul di undang-undang yang ada. Tepuk tangan untuk Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.